السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini subuh Ahad tanggal 19 bulan Dzulqa'dah 1443 Hijriah, tanggal 20 ya, 19 juga lah, oh sama lah, tanggal 19 Juni 2022. Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu sehat walafiat sebartaan. Baru saja kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Nikmat sekali, indah sekali. Allah menceritakan tentang surga yang dibawa oleh anaknya Ustadz Fikri. Cuman sayang kada ditambahi sidin lagi ayatnya, maka panjangi lagi lebih nyaman, lebih nikmat. Tapi ujar arwah Nini Bahari, apa nama ilap-ilap tunang nyaman benar, mun pina balabihan ada nyaman. Kita berharap mudah-mudahan salat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, kajian subuh ini ulun ingin angkat sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'a kalimatin la'anallahu man zabaha li ghairillah wa la'anallahu man la'ana walidayhi la'anallahu man awa muhditsan la'anallahu man ghayyara manaral ard. Hadis diriwayatkan Imam Muslim. Hadis ini sangat penting. Semua hadis Nabi itu penting, tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini menyangkut kepada keseharian kita, menyangkut kepada kehidupan kita beragama dan bermasyarakat. Dan 4 macam yang Nabi katakan perbuatan manusia yang membuat Allah itu mengutuknya, Allah itu melaknatnya. Kita sering mendengar kata-kata laknat, tapi kita tidak mengerti laknat itu apa. Mungkin kita sering mendengar orang melaknat orang lain, padahal kita tidak ada yang bisa dan berhak untuk melaknat, karena laknat itu hak Allah. Laknat itu berseberangan lawan rahmat. Apabila rahmat ada, pasti laknat kedada. Apabila laknat ada, pasti orang itu kering dari rahmat. La'anallah, Allah laknat dia, kada dapat rahmat sama sekali. Allah beri rahmat dia, berarti tidak dilaknat. Laknat jangan dianggap hal yang enteng, menyangkut kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Apa laknat itu? Yang pertama, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah mengutuk
melaknat orang yang menyembelih sesembelihan bukan karena Allah Ta'ala. Apapun yang disembelih, mau hewannya kaki 4, mau hewannya kaki 2, jika hewan itu halal baru disembelih, maka sesembelihan harus sesuai dengan syariat. Sesembelihan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum. Ada aturan bagaimana cara menyembelih. Yang kedua, nanti kita bahas satu persatu. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya. Jangan pernah melaknat orang yang melahirkan kita dan memelihara kita, karena laknat Allah lebih dahsyat menunggu kepada anak-anak durhaka. La'anallahu man awa muhdisan. Allah Ta'ala melaknat orang yang menolong, memfasilitasi, membantu, menyokong, berdiri di belakangnya pada pelaku-pelaku kejahatan. Gawe aja kam aku di belakang ikam. Pas bila berhadapan nang di belakang jualan buka dulu. Allah melaknat kepada backing juga ngaranya di belakang tak. Backing ahli maksiat. Karena itu akan apa? Akan membangkitkan kembali kemaksiatannya. Lebih merajalela dengan perbuatan-perbuatan buruk itu. Kemudian yang keempat, wala'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang-orang yang suka merubah patok-patok bumi, batas-batas tanah. 25 kali 100 ditetapkan SHM dari BPN ukurannya tanah itu. Ditinggalkan siden tugas ke Jakarta 25 tahun. Imbah itu boleh ke Banjar 25 kali 100 tertinggal dari 20 kali 80, artinya belakang mengangkat, samping mengangkat. Nang tukang kakat tanah nih nah. Nang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa nang kita kakat tuh? Kada banyak. Tapi kayak apa? Laknat Allah itu akan terwujud pada hari kiamat dengan tanah yang sebesar dikakatnya itu dipikulkan di atas pundak kita. Auzubillahi min dzalik. Dipikulkan di atas pundak pengakat-pengakat batas. Batas yang ditetapkan lengkap dengan surat menyurat. Tidak sedikit bapak-bapak, ibu-ibu bersengketa sampai terjadi perkelahian dengan batas tanah. Dan itu terjadi dengan saudara kandung, na'udzubillahi min dzalik. Karena satu tanah dulu ditinggalkan oleh orang tua. Batasi tanah kita bujur-bujur, karena kita tidak ingin itu berlanjut sampai ke akhirat. Jamaah sekalian rahimakumullah, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma satu hari datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, ummi qadimat, ibuku datang kepadaku. Ummi qadimat alayya, ibuku datang kepadaku. Kemudian wahya raghibatun, dan dia masih menganut agama lama. Apa asaluha? Apakah saya boleh menyambung silaturahim kembali? Asma, anak Abu Bakar Siddiq, istri Abu Bakar, ibunya Asma, tidak menerima Islam. Sejak dia tidak menerima Islam, dia berpisah dengan suaminya, berpisah dengan anaknya yang bernama Asma. Setelah berpisah dengan Abu Bakar, mungkin satu saat kangen dengan anak yang dilahirkan. Dia datang menemuiku, dia menyambung silaturahim lagi denganku, ya Rasul. Apakah silaturahimnya ulun terima sementara ibu ulun masih agama lama? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Qala na'am salihah. Wahai Asma, sambung silaturahim kembali sekalipun kamu berbeda keyakinan, sekalipun berbeda agama. Saking diperintahkannya kita
Jangan putus hubungan dengan orang tua. Ayat 15 surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika orang tuamu bersungguh-sungguh untuk mengkafirkan kembali kepadamu setelah masuk Islam. Kalau tidak salah ayat ini berhubungan dengan Abu Waqqas, siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha. Sa'ad bin Abu Waqqas. Sa'ad bin Abu Waqqas masuk Islam sembunyi-sembunyi. Setelah ibunya tahu, ibunya protes. Sakit hati, dia minta tinggalkan Islam, tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas harga mati. Iman itu harga mati, cinta kepada Nabi itu harga mati. Artinya kadang kau ditawar-tawar lagi. Ibunya akhirnya mogok makan. Kadang mau makan, kadang mau minum. Makanan yang disiapkan oleh anaknya kadang dimakannya. Saat khawatir juga. Sehari dua hari kadang makan, kalau pindah sakit. Maka lawan ibu sayang. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan muka yang sedih. Apa kata Nabi? Saat kadang kayak biasanya penampilanmu ceria, hari ini penampilanmu sedih. Sedih wahai Rasul. Kenapa? Ibuku menyuruhku meninggalkan Islam dan ibuku menyuruhku meninggalkan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Saat? Karena dia mengetahui keislamanku. Terus bagaimana pendirianmu? Islam harga mati, cinta kepada Nabi harga mati. Karena kau ditawar-tawar. Bukankah itu jawabannya? Tapi ulun mencintai Islam dan mencintai engkau wahai Rasulullah SAW. Tapi yang jadi problem, wahai Rasul, ibuku sudah beberapa hari kadang mau memakan makanan yang kusiapkan, minuman yang kuberikan. Ku takut dia sakit karena juga aku sayang dengan orang yang melahirkan. Tegang suasana pada saat itu. Nabi diam, tidak memberikan solusi. Allah turunkan ayat ini. Apa kata Allah? Jika kedua orang tuamu bersungguh-sungguh untuk menyuruhmu kembali lagi kepada kemusyrikan, kembali lagi kepada kekafiran, kata Allah, jangan ikuti kehendaknya itu. Tapi di penghujung ayat, wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kalian tetap sambung hubungan kekeluargaan dengan baik. Jangan putus hubungan. Para jamaah sekalian, banyak lagi hal-hal yang menjadikan pelajaran yang banyak kepada kita. Ada lagi seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, bagaimana agar saya bisa berbuat baik kepada kedua orang tua, sementara kedua orang tua saya sudah meninggal dunia? Ujar Nabi, adakah saudara perempuan ibumu? Adakah dangsanak mamamu? Ada wahai Rasul. Siapa dangsanak witan nih? Memerina kan? Adakah memerinamu? Ada wahai Rasul. Berbuat baiklah kepada memerina saudara orang tua, itu sebagai pengganti ketaatan. Ada lagi, adakah kesempatan untuk berbuat baik dengan kedua orang tua karena orang tua sudah wafat? Kata Nabi, banyak jalannya untuk berbakti. Di antaranya ketaatan yang tertinggi, doakan dan mintakan ampun. Anak yang paling berbakti, anak yang memintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Saking pentingnya ini, Allah ajarkan doanya dalam Al-Quran. Rabbighfirli wali walidayya. Bapak, ini kita amalkan. Kita dahulu jadi anak, Pak, yang mungkin nakal daripada anak-anak kita. Mungkin kita pernah bentak orang tua kita, na'udzubillah min dzalik. Ucapkan Rabbighfirli wali walidayya setiap sholat. Demikian Pak yang Bapak Tulun sampaikan. Terima kasih atas kesetiaan pian sampai akhir, dan pian tinggal sholat isyraq aja lagi karena waktu isyraq sudah lewat. Semoga Allah mengampuni dosa kita, menerima segala amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.